Salam sport, selamat berjumpa kembali. Kita beralih ke sorotan dunia olahraga Asia Tenggara, di mana situasi pelik tengah menyelimuti persepak bolaan negara tetangga, Malaysia. Tahun 2026 yang diharapkan menjadi momentum kebangkitan, justru diawali dengan awan mendung bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Polemik program naturalisasi yang memicu kontroversi publik kini telah bergulir bak bola salju, mengungkap berbagai permasalahan struktural yang jauh lebih mendasar. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Badan Sepak Bola Dunia, FIFA, serta Konfederasi Asia, AFC, mulai mengambil langkah tegas. Indikasi pembekuan kepengurusan hingga audit menyeluruh kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan skenario nyata yang siap dijalankan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup FAM? Bagaimana nasib Liga Malaysia dan Timnas Harimau Malaya jika FIFA benar-benar mengambil alih kendali? Berikut laporan selengkapnya. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja FAM dalam mengelola program naturalisasi ternyata hanyalah puncak gunung es. Di balik riuh rendah kritik para penggemar, terdapat persoalan tata kelola yang dinilai semakin tidak transparan. FIFA yang selama ini memantau dari jauh dikabarkan telah kehilangan kesabarannya. Laporan dari berbagai media lokal di Malaysia mengindikasikan bahwa situasi ini tidak lagi cukup diselesaikan dengan surat peringatan. FIFA dan AFC memiliki otoritas penuh untuk melakukan intervensi langsung ke dalam tubuh federasi. Langkah ini diambil ketika integritas organisasi dinilai telah berada di titik nadir, di mana pembenahan internal dianggap tidak lagi efektif tanpa campur tangan eksternal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua skenario besar yang kini tengah dipertimbangkan oleh FIFA untuk menyelamatkan sepak bola Malaysia. Skenario pertama, intervensi eksternal total. Dalam skenario ini, FIFA atau AFC akan menunjuk sebuah komite interim atau komite normalisasi. Konsekuensinya sangat drastis. Seluruh jajaran komite eksekutif FAM saat ini akan dibebas tugaskan secara paksa. Kekuasaan akan beralih sepenuhnya kepada tim transisi yang ditunjuk langsung oleh FIFA, hingga pemilihan pengurus baru dapat dilaksanakan secara demokratis dan bersih. Opsi kedua adalah pemulihan internal. Opsi ini sedikit lebih lunak, namun tetap tegas. Seluruh anggota eksekutif FAM diminta untuk mengundurkan diri secara kolektif sebagai bentuk tanggung jawab moral. Setelah kekosongan kekuasaan terjadi, sebuah komite sementara akan dibentuk untuk merapikan administrasi berdasarkan hasil investigasi dan audit disiplin. Jika pengambil alihan ini terjadi, dampaknya akan terasa hingga ke akar rumput kompetisi domestik. Narasi bahwa liga akan dihentikan total mungkin terlalu prematur, namun satu hal yang pasti, pengawasan akan menjadi sangat ketat. Era toleransi regulasi akan berakhir. FIFA akan menerapkan audit finansial menyeluruh terhadap klub-klub Liga Malaysia. Ini mencakup pemeriksaan neraca keuangan, pembayaran gaji pemain, pelunasan hutang, hingga transparansi aliran dana sponsor. Klub-klub besar yang selama ini mendominasi seperti Johor Darul Takzim, JDT, juga tidak akan luput dari pemeriksaan kepatuhan Financial Fair Play, FFP. Ancamannya nyata. Klub yang gagal memenuhi standar lisensi profesional di bawah pengawasan ketat ini beresiko kehilangan status mereka, degradasi atau bahkan dibubarkan. Ini adalah fase bersih-bersih yang menyakitkan, namun dianggap perlu untuk kesehatan jangka panjang industri sepak bola di sana. Lantas, bagaimana dengan nasib Timnas Malaysia? Kabar baiknya, selama federasi tidak terkena sanksi suspend total, Timnas Malaysia masih diperkenankan berlaga di ajang internasional. Namun, otonomi FAM akan hilang. Segala keputusan strategis mulai dari penunjukan pelatih, agenda uji coba, hingga pemanggilan pemain harus melalui persetujuan dan pengawasan delegasi FIFA. Sorotan tajam juga diarahkan pada program naturalisasi. Dokumen administrasi dan status kewarganegaraan para pemain akan diverifikasi ulang secara forensik. Hal ini sejalan dengan laporan kepolisian Kerajaan Malaysia yang telah menerima setidaknya 45 laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan sejumlah pemain keturunan. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi berat menanti, mulai dari pencoretan pemain hingga pembatalan hasil pertandingan. Kekacauan ini juga memakan korban karir para pesepak bola. Facundo Garces, salah satu pemain yang terdampak, menyuarakan kekecewaannya secara terbuka. Ia menuntut keadilan dan menolak segala bentuk penyelesaian masalah melalui jalur belakang atau kompromi politik. Bagi para profesional seperti Garces, hancurnya mimpi dan karir akibat kelalaian administrasi federasi adalah sebuah tragedi yang tak bisa ditoleransi. Masuknya ranah hukum negara dalam penyelidikan dokumen ini menandakan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar urusan olahraga, melainkan menyangkut integritas hukum nasional. Di tengah kemelut ini, muncul sebuah dinamika menarik yang melibatkan Indonesia.
Terdapat desus-desus yang menyebutkan adanya upaya diplomasi lunak dari pihak Malaysia untuk meminta pengertian agar sanksi yang dijatuhkan tidak terlalu mematikan. Menariknya, nama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut disebut-sebut. Hubungan personal yang kuat antara Erick Thohir dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dianggap sebagai salah satu jalur komunikasi yang potensial. Situasi ini tentu menjadi sebuah ironi tersendiri, mengingat memori kolektif publik sepak bola masih merekam jelas bagaimana sikap tetangga saat Indonesia menghadapi sanksi FIFA beberapa tahun silam. Namun dalam diplomasi olahraga, segala kemungkinan tetap terbuka. Pemirsa, sepak bola Malaysia kini berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Pilihan yang tersedia sangat terbatas. Melakukan reformasi total dengan meruntuhkan fondasi lama yang rapuh, atau terus membiarkan masalah ini berlarut hingga menghancurkan ekosistem sepak bola mereka secara permanen. Intervensi FIFA yang meskipun terdengar menakutkan, seringkali menjadi obat pahit yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit kronis dalam tata kelola federasi. Kita akan terus memantau perkembangan situasi ini, karena stabilitas sepak bola di kawasan ASEAN tentu menjadi kepentingan kita bersama. Sekian laporan khusus kali ini, sampai jumpa.